Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 13 Januari 2026. Bersama-sama kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus 1 ayat 21b sampai dengan 28. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sambutlah sabda Tuhan, bukan sebagai perkataan manusia, melainkan sebagaimana sebenarnya sabda Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasih Tuhan, Shalom. Ada istilah SK bagi para imam, apalagi di bulan Januari ini. Ada beberapa imam yang dimutasi dan mendapat SK, kepanjangan dari surat keputusan. Saya lebih suka menyebutnya bukan SK, tetapi SP, yakni surat perutusan. Bukan SP surat peringatan, kalau ini berabe. Karena kalau surat perutusan, buat saya nuansanya positif dan bermakna karya pelayanan yang dipercayakan kepada imam. Namun kalau surat keputusan terkesan diputuskan oleh otoritas yang berkuasa dan nuansanya jadi kurang enak. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman hari ini mengisahkan Yesus yang mengajar orang banyak dan mereka semua takjub. Mata mereka berbinar-binar dan telinga mereka mau senantiasa terarah pada pengajaran Yesus. Mengapa orang banyak begitu takjub dengan pengajaran Yesus? Karena Yesus dikatakan mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Ada dua kontras yang disampaikan terkait pengajaran Yesus dengan pengajaran ahli-ahli Taurat. Pengajaran Yesus membuat banyak orang takjub karena ia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Sedangkan para ahli Taurat ngajar hanya sekedar bicara saja. Tahu omong tok, omong doang, omdo. Dan yang kedua, pengajaran Yesus penuh kuasa nyata. Ia menghardik roh jahat dan roh itu pun mengikuti perintahnya. Pengajaran dan karya penyembuhan yang dibuat Yesus membuat orang banyak kagum. Sehingga mereka berkata, "Apa ini? Ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat ia perintah dan mereka taat kepadanya." Inilah yang membuat mereka kagum dan takjub atas pengajaran Yesus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kita diajak untuk semakin mengimani Tuhan. Kuasa Tuhan sungguh nyata bagi kita yang percaya.
Janganlah kita menjadi pribadi-pribadi yang abai, acuh, cuek bebek dengan sabda dan kehendak Tuhan. Mari kita mau menjadi pribadi yang bertekun dan berjuang untuk mendengar sabda Tuhan dan melaksanakannya dalam hidup kita sehari-hari. Sudahkah itu yang kita mau buat dan lakukan? Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.